Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ervita Ika Maulana dari mahasiswa Institut Kesehatan Raja Wali Bandung ingin mempresentasikan perencanaan bisnis kelompok saya yang berjudul Pengembangan Lapak Sehat Bebas Gula sebagai upaya pencegahan dan terapi kontrol gula darah melalui makanan pokok pengganti nasi dan pemeriksaan diabetes mellitus menggunakan metode POCT. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus tipe 2 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Badan WHO, diabetes mellitus tipe 2 ini akan meningkat secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional, bahwa 133 juta jiwa dari usia 20 tahun ke atas itu memiliki prevalensi diabetes mellitus sebanyak 14,7%. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus akan meningkat. Salah satunya adalah faktor gaya hidup. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi karbohidrat secara berlebih. Menurut penelitian 2010 menunjukkan bahwa 5 porsi nasi putih dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan analisa laboratorium bahwa nasi merah lebih bagus daripada nasi putih dan kandungan karbohidrat dalam nasi putih itu lebih tinggi dibandingkan kandungan karbohidrat yang ada di dalam nasi merah. Kandungan karbohidrat yang ada di dalam nasi merah itu lebih aman untuk dimakan dan mengandung kadar gula darah yang rendah dibandingkan nasi putih. Nah, peranan kesehatan dalam prevalensi diabetes mellitus ini adalah mensosialisasikan screening awal untuk melakukan pemeriksaan diabetes mellitus secara rutin seperti pemeriksaan POCT. Nah, perannya di situ sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk ke masyarakat agar dapat dipantau kadar gula darah dalam darah setiap harinya. Untuk analisa SWOT-nya itu ada 4 ya. Yang satu itu strength, kekuatan. Yang kedua weakness, kelemahan. Yang ketiga itu opportunity atau kesempatannya. Yang keempat itu adalah threat, ancaman. Nah, untuk yang kekuatan, belum banyak tersedia layanan lapak yang menyediakan makanan pengganti nasi. Yang kedua, beras merah itu mempunyai kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan nasi putih, yaitu kandungan serat yang ada di dalam beras merah itu 6 kali lipat lebih tinggi daripada nasi putih. Nah, yang kedua itu weakness, kelemahannya ini masih belum produktivitasnya itu masih belum terlihat seperti itu. Nah, terus untuk masyarakat lebih menyukai nasi putih dibandingkan nasi merah, karena kebanyakan orang Indonesia itu lebih menyukai nasi putih dan ketimbang beras merah ataupun makanan pengganti yang lainnya seperti itu. Dan masih rendahnya pendidikan masyarakat untuk mengetahui apa itu manfaat beras merah dan apa itu kegunaan beras merah seperti itu. Terus operasionalnya yang bisa dilakukan oleh tenaga medis itu di dalam masyarakat hanya bisa dilakukan saat hari libur saja. Nah, untuk opportunity-nya, kesempatannya itu karena jumlah penderita DM di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat, maka prospek bisnis ini sangat bagus dilakukan di masyarakat untuk mempromosikan ke masyarakat. Nah, terus kesempatannya masih kurang tersedianya produk yang menyediakan layanan beras merah seperti itu. Dan juga yang ketiga masih kurangnya target konsumen itu masih sangat banyak karena yang meningkatnya penderita DM keseharian itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka kesempatan ini akan semakin lebih besar untuk dilakukan bisnis ini seperti itu. Dan
Belum ada penyedia jasa layanan yang menyediakan untuk pemeriksaan POCT di masyarakat untuk memantau screening awal diabetes mellitus. Nah, yang keempat, ancamannya itu di Indonesia itu untuk menyediakan jumlah beras merah itu terbatas, dan untuk petani Indonesia sendiri itu lebih banyak menanam padi untuk beras putih daripada untuk beras merah. Baik, terima kasih. Di sini saya Sari Ruswati akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ervita. Visi dan misinya, yang pertama, visinya menciptakan makanan higienis dan sehat, bebas diabetes mellitus, disertai jasa promosi kesehatan. Yang kedua, untuk mencapai misi, perusahaan menyediakan layanan seperti pemeriksaan kadar glukosa dengan metode POCT. Adapun tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yang kedua, tujuan jangka menengah, dan yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu menyediakan produk makanan pokok pengganti nasi untuk penyandang diabetes mellitus, disertai jasa promosi kesehatan dan pemeriksaan glukosa metode POCT untuk penderita diabetes mellitus khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan harga yang sangat terjangkau sehingga dapat mencegah meningkatnya jumlah penderita DM dengan strategi pemasaran yang terbatas. Yang kedua, tujuan jangka menengah, di mana tujuan jangka menengah ini strateginya dengan pemasaran terbuka. Sedangkan tujuan jangka panjang, pemasarannya itu strateginya dengan pengembangan lokasi usaha. Adapun strategi pemasaran, bentuk usaha ini akan dijalankan melalui beberapa strategi, antara lain yang pertama melakukan kerjasamanya dengan apotek dan rumah sakit sebagai mitra bisnis untuk pemasaran produk, dan mendirikan sebuah stand di rumah sakit yang menjadi mitra bisnis untuk promosi awal. Dan yang kedua, menentukan segmen pasar di masyarakat, yaitu penderita DM secara khusus ataupun masyarakat secara umum, seperti di tempat keramaian, car free day, ataupun tempat-tempat keramaian lainnya dengan mendirikan stand atau lapak sederhana. Dan yang ketiga, dengan promosi produk makanan dan jasa melalui penyebaran leaflet, mendirikan lapak bebas gula, serta promosi melalui sosial network di internet. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Segmen pasar. Segmen pasar pada usaha ini adalah seluruh penderita DM atau resiko penderita DM dan masyarakat umum yang tidak mengalami gejala penyakit DM. Analis biayanya terdiri dari perolehan modal berasal dari iuran semua anggota, kepengurusan organisasi terdiri dari top manager, sekretaris, bendahara, pemasaran, dan anggota. Semua pengurus turun langsung dalam kegiatan operasional. Analis penjualan. Pengembangan produk program berbasis entrepreneurship dikembangkan sebagai dasar atau simulasi calon entrepreneur muda. Harus memiliki pandangan terhadap bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Hal ini memerlukan adanya suatu perencanaan dan pertimbangan yang baik agar nantinya dapat menemukan peluang pasar yang tepat. Proses awal yang dilakukan dalam menyusun rancangan berupa analisis situasi yang umumnya menggunakan analisis SWOT, menentukan jenis usaha, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi pemasaran, analis biaya produksi, serta penjualan. Selain itu, seorang entrepreneur harus memikirkan bagaimana prospek bisnis dapat
berlangsung dalam waktu jangka panjang dengan memperhitungkan modal yang dapat kembali serta mengetahui laba atau rugi yang didapat dalam berbisnis tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa diisi kolom di bawah ini. Terima kasih.